Berjumpa kembali di channel kita Kearifan Lokal Kalimantan bersama saya Nandar Gumas. Di sini ada satu buah mandau tua ya. Kita berada di daerah desa Tumbang Danau ya, Kahayan, di daerah aliran Sungai Kahayan, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Mihing Raya. Oke teman-teman, sebelum kita bertanya dengan yang punya mandau ini, jangan lupa like dan subscribe channel kita Kearifan Lokal Kalimantan, dan bagikan banyak-banyak ya. Oke bang, ini mandau dari daerah mana ini bang, asalnya bang? Mandau gitu bara daerah Kahayan Benteng, asal di Ponorogo Tempu. Cuma ia memang keturunan Puna murni bara suku Otdanum. Murni ya, Otdanum ya. Nah, jadi ia itu menetap melai daerah Kahayan Benteng, melai daerah Lewu, arah Lewu Tangkahen. Nampak melai itu. Jadi awalnya tuh di Tempu Mandau kau jadi 7 keturunan. Keturunan lah, tujuh keturunan. Nah, keturunan kau juga Tempu umur waya tuh jadi jaman puluh hanya nyelu. Empum tu lah. Iya. Jadi amun bila kita menghitung apa rata-rata ujuk puluh nyelu umur. Nah, jadi hitungan lebih 400 nyelu jadi umur mandau kau. Mohon maaf bang lah, dipotong bang lah, bisa lah pakai bahasa Indonesia bang. Oh ya, tahu. Jadi mandau ini ada yang memilikinya ada 7 keturunan. 7 keturunan dan yang punya awalnya ialah kakeknya dari mertua saya, yang keturunan ketujuhnya itu dia berasal dari suku Otdanum dan menetap di Kahayan Tengah di desa Tangkahen. Tangkahen. Ya, dan mertua saya itu sekarang umurnya sudah kurang lebih 68 tahun. Jadi apabila di 7 keturunan usia mereka dipakai rata-rata 70 tahun, jadi umur mandau ini diperkirakan lebih dari 400 tahun perkiraan. Lebih dari 400 tahun ya. Ya, mandau ini kalau sejarahnya dulu pernah ikut ngayau. Dari tatahnya ada dilihatkan situ berapa jumlah tumbalnya. Dan mandau ini sejarahnya pernah saudara dari mertua saya 2 orang yang punya anak laki-laki, saudara yang nomor 1 dengan saudara yang nomor 3, anak laki-lakinya semua waktu itu tidak bisa mengontrol emosi dan mau menggunakan mandau ini untuk melukai orang tuanya. Karena tidak cocok. Jadi ibaratnya dalam bahasa panas lah. Ya, panas. Oke bang, kalau kita lihat ini teman-teman, keadaannya sudah rusak ya. Ini menghadap bawah ya. Nah ini menghadap bawah ya, ininya ya. Nah menghadap bawah, ini tengah sudah putus ya, sudah hilang. Dan di sini sudah pecah, patah ya teman-teman ya. Karena seperti usia. Ini usia sudah ya, mungkin kita tidak tahu berapa dari siapa-siapa yang mematahkan ini. Yang pasti awalnya sudah patah seperti ini ya. Nah kalau kita lihat dari rotan ini sudah 3 ya, sudah 3. Kunci belawitnya ya seperti ini, belawit 2 ya. Nah kalau kita lihat dari sarungnya, ini kipnya menggunakan tanduk ya. Sepertinya ini bukan putih lah tuh, kira-kira bilang ikis tuh. Kayaknya ini sudah menghitam sekali ininya ya. Kita tidak tahu ya, apakah ini menggunakan tanduk kerbau atau tanduk menjangan ya. Kalau sudah kita lihat ini sudah, nah ini terbuka ya, ini rusak ya. Tali tempusirnya pun sudah putus ya.
apa salah ini langsung bagi lain dah. Nah, kemarin Kebetulan kita bisa cerita dikit lagi ya. ada sedikit cerita. Kemarin barusan juga ada saudara gara-gara salah dalam memegang, dia memegang gini. Karena di sini ada pecah. Jadi dia terluka saat memegangnya gini. Buka. Nah, terluka dan darahnya yang keluar itu hitam dan lukanya sakit sekali katanya. Sampai merintih-merintih, akhirnya dibawa ke rumah sakit karena terlalu sakit. Darah yang keluar, bekas luka pun warna hitam. Darahnya keluar warna hitam ya. Jadi ini sepertinya bilahnya ini kalau mengeluarkan darah ya, berarti ada sedikit seperti besi-besi yang tua ya. Kalau menurut penilaian saya, kalau darah itu bisa langsung menghitam, berarti ada sedikit wisa ya, bukan racun tapi wisa, seperti wisa lah. Dan sakitnya itu tidak bisa ditahan, karena walaupun namanya di wisa itu seperti ikan pantik itu kan, atau Patil. karena tangan itu kan seperti rasa sakitnya seperti itulah, bukan langsung. Kalau racun ya langsung meninggal. Nah ini namanya wisa ya, sepertinya wisa itu terasanya sangat sakit, seperti kita kena ikon patik lah bahasa Patil. patil lah bahasa Indonesia. Kalau kena patil ikan seperti itulah sakitnya. Itulah yang dinamakan wisa ya, bukan hanya racun ya, tapi wisa itu namanya. Jadi dia langsung mengeluarkan darah hitam. Sepertinya kalau menurut saya ini bukan besi biasa, dia langsung menghitam darahnya. Oke teman-teman, sebelum kita membuka mandau ini, jangan lupa like dan subscribe channel kita Kearifan Lokal Kalimantan, dan bagikan banyak-banyak ya. Istimewa sekali teman-teman, bilahnya seperti ini. Nah, ini ada 4 baris di sebelah sini, 4 baris ya, 4 baris. Di sini pun ada seperti tentali lawai ya, ukirannya. Nah seperti ini ada tentali lawai sampai ujung. Dari sini pun ada tentali lawainya ya, seperti tentali lawai. Di sini pun sama, ada 3 baris. Dan di tengah-tengah ini, di tatah-tatah ini ada motif ya, seperti bunga ya. Nah, seperti bunga, ada motif bunga ya. Kalau kita lihat sangat kecil ya, tapi mungkin di kamera tidak terlihat ya. Ini tatahnya ada lubang-lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lubang ya. Kalau kita lihat ini motifnya sangat bagus ini teman-teman. Itulah kehebatan orang tua kita zaman dulu, sudah pandai membuat senjata tradisionalnya ya. Seperti ini teman-teman. Ini ada baris 4 baris, 4 luran ya. Yang ke depan 3 baris, 3 luran ya. Kalau kita lihat ini sudah tidak pernah diasah ini, sepertinya mandau ini. Oke teman-teman, kita balik lagi ke belakang. Di sini ada suguhnya ya, lubang-lubang di sini ya. Kelihatan tatahnya ini tembus sampai belakang ya. Ini kalau kita bersihkan, kelihatan ini kuningan-kuningan ini atau tembaga ya. Ini kita tidak tahu juga ya. Sudah tertutup karat semua. Sepertinya sih kuningan bercampur tembaga. Ini ada tembaga, ada kuningan ya. Atau perak kita tidak terlihat ya. Kalau kita lihat dari bilah cukup tebal teman-teman. Ini belah tebal ya, sampai ke ujungnya tipis. Di sini ada parit
dahaknya ya. Nah, di sini biasanya di tempat pasang racun ya. Ini sangat berbahaya teman-teman. Kalau luka ini bisa langsung darahnya hitam ya. Berarti kalau keluar darah hitam itu bukan besi sembarangan ya. Cuman kita tidak berani memprediksi ini besi apa atau apa, kita tidak berani ya, masih kurang berpengalaman di besi. Bisa diceritakan lagi bang, sedikit bang? Ya. Dengan ada sedikit tambahan ceritanya, ini dulu panjangnya tidak seperti ini, ukuran panjangnya. Jadi ini ada sekali dipotong waktu orangnya yang keturunan kedua ini ada sedikit perubahan, itu dipotong dari ukurannya. Kalau ukuran asalnya dari yang diceritakan itu ukurannya hampir 1 depak mandau. Jadi dipotong. Jadi dari keturunan keduanya jadilah yang seperti ini. Tapi ini ya memang pangkalnya memang asli seperti ini. Dari ujung sini ke sananya yang ke ujung kecil runcingnya itu sudah dipotong. Sudah dipotong. Kalau kita ukur bang ya, kita harus tahu ini berapa panjang bilah ini ya. Sepertinya panjang bilahnya 53,5 ya, 53 cm,5. Nah dari sini ya. Nah ini bilahnya dari sini ya, berbalik. Ini 53,5 ya. Nah cukup panjang teman-teman. Kalau kita lihat dari ininya cuma tali peralon ya. Tadi apa yang namanya? Kalau kita lihat ini ada uang zaman dulu ya, Indonesia 1954, 5 sen ya, uang 5 sen rupiah. 1954. Ini mandau. Kalau kita lihat sangat hancur-hancuran sudah teman-teman. Rotannya pun sudah putus. Nah, jadi kalau kita lihat dari ukirannya seperti ini ya, sengkalap bendang sepertinya ini sebagian. Saya tidak berani juga memastikan ini apa, masih kurang paham tentang ukiran ini. Baru kali ini juga saya menemukan, tapi ini mirip-mirip lah ukiran-ukiran zaman dulu dan zaman sekarang mirip-mirip ya. Ini kitnya ada pasaknya ya. Nah, pakai pasak ya. Ini pasaknya sudah lepas ini satu. Kalau kondisi seperti ini sangat darurat nih. Nah ini sudah sangat darurat. Ini kunci belawit 2 ya. Kuncian 2. Oh ya ini banyak temengkor atau banyak kawan. Menurut tegel tengkoran sama aku. ini tembok tatah, tapi tatah itu tembok seperti itu berbaris itu. Dia bakat tuh belas sembarangan. Coba. Apa ibang, Ero? Nikahnya. Karena rentah ya. Ya aja. 3 menit Tidak tertawa di bahasa selama, yang penting itu sih. Kalau besinya kita masih kurang tahu bahan materialnya apa, cuma ya kalau dari usia ya cukup tua. Yang mertua kita ini juga masih hidup ya. Iya. Masih hidup. Kebetulan mengikuti pemakaman lah. Iya. Pemakaman keluarga Kembang pas. itu Bang Empas. Jadi tidak bisa menjelaskan cerita sedikit. Kebetulan ada menantunya aja. Sepertinya panjang 53,5 cm ini cukup lincah ya. Cukup lincah. Ukurannya seperti ini, tanduknya pun bersih teman-teman. Nah ini tanduknya bagus. Ukirannya sepertinya sawang batingkah ya. Dan ini ciri khas Kalimantan Tengah ya. Ada dan tali lawainya.
Itu posisi. Nah, seperti ini ya. Ini tentali lawainya ya. Nah, sangat bagus. Kalau dari ganggang ini sangat terawat ya. Cuman sarungnya mungkin dari kayu gerunggang, tidak kayu ulin. Jadi sepertinya kalah dengan bilahnya. Usia ya. Ini kotoran pun banyak di dalam ini teman-teman. Kelihatan ini di dalam ini banyak kotorannya. Kalau kita lihat dari ininya sangat, pembuatan zaman dulu sangat rapi ya. Nah, ini ada tentali lawai juga ya, seperti tentali lawai ya, seperti itulah. Saya masih tidak tahu ini apa namanya ya. Kalau ada kawan-kawan bisa berkomentar ini namanya apa, seperti tentali lawai ini ya. Seperti bilah ini diukir. Kalau saya melihat ini sebagian adalah tembaga ya, bukan kuningan ya. Campur lah. Tuh, pengkor. Nah, ini sepertinya ini mudah ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Cuman saya tidak berani karena yang punya ini masih mengikuti pemakaman ya teman-teman. Jadi kita nggak berani. Sebenarnya ini sangat terasa sangat beda ya. Lemah saja ya besinya. Ringan sekali ini. Karena yang punyanya mengikuti pemakaman keluarganya, jadi kita tidak berani ya untuk melipat ini ya. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin menurut penilaian saya ini besi bukan sembarang besi ya. Sini ada juga koleksi lain ya, koleksi tua ya, tapi masih muda dari ini jauh. Nah, ini mandaunya berbeda ya. Lupa apa itu kas? Dikau jenapa Rungan. Nah, ini buatan daerah aliran sungai Rungan ya, desa Batu Puter. Batu Puter ya. Ini Hera Yang punya kabupaten Dinihang tadi sudah lama. sudah meninggal ya. Lama. Seperti ini bilahnya ya teman-teman. Tahun Waktu kawan kita ini bertugas di desa Batu Puter Rungan dulu ya. ya. Seperti ini, kalau lihat suratnya sangat rapi. Sangat rapi teman-teman. Nih, saya juga tidak tahu ini surat apa seperti ini ya. Sangat aneh ini. Suratnya hebat sekali nih teman-teman. Piri umur aja itu, Mas? Amun umur bilah kau mayani hampir 70-nya pun. Itu. Bilah tua ya. Ini ditebus di Rehab. Oh, direhab lah. Ini mandau-mandau ini disimpan rapi. Karena ini masih punya orang tua ya. Nah, ini kalau punya teman kita ini seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel kita Kearifan Lokal Kalimantan dan bagikan ya. Salam sehat, Dayak Ganteng.